Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidinal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bertemu lagi bersama kami dari kelompok 3 mata kuliah kritik sanad hadis yang beranggotakan yang pertama Wahid Rahmatullah, saya sendiri, NIM U2018-2047. Yang kedua dari Mas Ahmad Agil Siraj, NIM U2018-2039. Yang ketiga dari Mas Zainul Arifin, U2018-2036. Pada kesempatan kali ini saya atau kelompok kami, kelompok 3, dikasih amanah oleh Bapak dosen untuk menjelaskan definisi hadis musalsal dan juga kedhaifan hadis musalsal. Yang pertama, dari definisi hadis musalsal dalam buku Dr. Nuruddin yang berjudul Ulumul Hadis. Hadis musalsal adalah al-musalsalu huwa ma tataba'a rijalu isnadihi ala sifatin wahidatin aw halin wahidatin liriwati aw liriwayati. Hadis musalsal adalah hadis yang para rawinya secara estafet, secara rantai melakukan hal yang sama atas sikap yang sama dengan rawi-rawi sebelumnya atau terhadap riwayatnya. Di sini kami juga menemukan sebuah definisi dari buku Ilmu Mustalah Hadis Syarah Al-Manzumah Al-Baiquniyah, nama pengarang Abu Izza Irham Maulana. Beliau menjelaskan secara etimologi hadis musalsal. Hadis musalsal diambil dari kata at-tasalsalu atau silsilah yang bermakna at-tatabi', yaitu saling mengikuti atau berurutan. Secara bahasa, at-tasalsul sendiri bermakna rangkaian, seperti rangkaian rantai besi atau silsilatul hadid. Kenapa dikatakan hadis musalsal? Karena mirip rantai besi dari segi ketersambungannya secara berurutan. Gimana rantai besi? Yaitu antara besi yang satu dengan besi yang lain itu pasti bersambung, itu rantai. Dan juga hadis musalsal ini itu intinya bersambung dari sanad awal sampai sanad akhir itu bersambung. Musalsal disebutkan oleh Imam Ibnu Shalah rahimahullah. Musalsal adalah hadis yang perawi sanadnya saling mengikuti dan berurutan satu sama lain di atas suatu sifat tertentu atau keadaan yang sama. Apa sifat tersebut? Sifat tersebut bisa berupa keadaan, bisa berupa ucapan, bisa berupa perbuatan, bisa berupa perkataan, bisa berupa tindakan. Begitu hadis musalsal. Jadi antara rawi yang satu dengan rawi yang lain dalam meriwayatkan sebuah hadis itu sama dalam segi sifatnya. Sifatnya itu tadi yang saya sebutkan. Di sini terdapat 5 sebab hadis itu bisa dikategorikan sebagai hadis musalsal. Yang pertama, karena perkataan rawinya sama. Contohnya yaitu, saya bacakan hadisnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Mu'adz, inni uhibbuka fakul fi duburi kulli sholatin Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Artinya, wahai Mu'adz, aku sungguh mencintaimu. Oleh karena itu ucapkanlah setiap selesai salat, ya Allah, berilah pertolongan kepadaku untuk senantiasa berzikir, bersyukur dan beribadah dengan baik kepadaku. Ini yang diriwayatkan oleh Rasulullah kepada Mu'adz. Begitupun Mu'adz meriwayatkan hadis ini ke sahabat-sahabat yang lain atau rawi-rawi yang lain, itu sama-sama menyebutkan kata-kata ana uhibbuka fakul. Kemudian hadis musalsal dilihat dari segi tindakan atau ucapan para rawi. Hadisnya
La yajidul abdu halawatal imani hatta yu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi wa huluwihi wa murrihi. Artinya, tidak seorang hamba pun dapat memperoleh manisnya iman sehingga ia beriman kepada qadar, baik dan jeleknya, manis dan pahitnya. Dalam meriwayatkan hadis ini, Rasulullah sambil memegang jenggotnya, dan tindakan itu selalu dilakukan oleh rawi-rawi yang lain setelah Rasul. Jadi yang dimaksud tindakan di sini antara rawi yang A sampai rawi yang B, C, D, E dan seterusnya itu dalam meriwayatkan sebuah hadis dalam keadaan memegang jenggot. Begitu. Kemudian dilihat dari gaya bahasa atau kata rawi yang digunakan. Yang disebut gaya bahasa di sini seperti contoh sami'tu fulanun akhbarna fulanun. Ada sebuah hadis di sini, artinya seorang rawi meriwayatkan hadis pada muridnya berkata, "Demi Allah telah memberitakan kepada saya seorang pemuda." Kemudian muridnya meriwayatkan hadis dari gurunya tersebut kepada rawi berikutnya dengan mengucapkan, "Demi Allah telah memberikan kepada saya seorang pemuda." Demikianlah seterusnya dari awal hingga akhir sanadnya. Artinya gaya bahasa yang digunakan oleh rawi-rawi tersebut dalam meriwayatkan hadis itu sama. Begitu. Kemudian dilihat dari identitas atau nama perawinya. Ada sebuah hadis, Haddatsana Hasanun, Haddatsana Hasanun, Haddatsana Ibnu Hasan, qala Jaddul Hasan, ay Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna ahsanal husni al khuluqul hasanu. Dalam hadis ini disebutkan bahwasanya amalan yang paling baik adalah akhlak yang baik. Kemudian dilihat nama-nama rawi ini menunjukkan bahwasanya semuanya dari awal sampai akhir itu semua ada nama Hasan atau menggunakan nama Hasan. Disinilah hadis musalsal yang dilihat dari sifat, identitas atau nama perawinya. Jika dilihat dari keadaan, waktu dan tempatnya hadis musalsal, di sini ada sebuah contoh. Imam Al-Baiquni memberikan contoh musalsal beberapa keadaan. Dia telah menyampaikan hadis kepadaku dalam keadaan berdiri, atau dia berkata setelah dia menyampaikan hadis kepadaku, ia tersenyum. Maksudnya perawi keadaan berdiri tatkala meriwayatkan suatu hadis pada muridnya, seraya menjelaskan, guruku telah menyampaikan hadis kepadaku dalam keadaan berdiri. Tatkala murid tersebut meriwayatkan hadis dari gurunya kepada orang lain dalam keadaan berdiri juga, begitupun seterusnya. Artinya ketika rawi ini meriwayatkan sebuah hadis kepada rawi yang lain dalam keadaan berdiri atau keadaan tersenyum. Jika dilihat dari waktu dan tempatnya, kami cuma menemukan sebuah hadis tentang berdoa di multazam. Dalam buku ini juga ada hadis yang menjelaskan berdoa di multazam. Itu kalau dilihat dari waktu dan tempatnya. Kemudian sebab dhaifnya hadis musalsal. Kemusalsalan suatu hadis menunjukkan bersambungnya rangkaian sanad beserta sifat atau keadaan khusus yang menyertainya. Al-Hakim berkata, hadis musalsal itu termasuk satu jenis hadis yang diterima melalui pendengaran. Ibnu Salah berkata, proses penyampaian hadis yang terbaik adalah menunjukkan bersama pendengaran dari tidak adanya tadlis atau pemalsuan. Jadi kalau sudah hadis itu diterima melalui pendengaran, pasti otomatis antara rawi yang satu dengan rawi yang lain bertatap muka. Kalau dilihat dari pendengaran pasti bertatap muka kalau zaman dulu, lain dengan zaman sekarang. Bisa lewat handphone. Penyebab kedhaifan hadis musalsal adalah terputusnya sanad, dan ini merupakan kekurangan baginya. Seperti hadis berikut ini dari Abdullah bin Amir. Orang-orang yang pengasih akan dikasihi oleh Allah yang Maha Pengasih. Hadis ini musalsal dengan kata-kata awwalu hadisin sami'tuhu. Jadi semua
Hadis ini diawali dengan perkataan atau gaya bahasa awwalu hadisin sami'tuhu. Namun kemusalsalannya yang sahih hanya kepada Sufyan bin Uyainah, dan selain Sufyan dari rawi yang di atasnya terputus sampai Nabi. Maka hadis ini dinamakan hadis dhaif. Selain itu hadis musalsal juga bisa dhaif karena disebabkan sifat perbuatan para rawi. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan, yang bisa kami jelaskan. Kami dari kelompok 3 pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.